wa aslih dzata baina, damaikan permusuhan-permusuhan yang terjadi di antara kalian, biar rukun. Minimal kita berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, mari sama-sama sebelum kita mulai kajian kita sebagaimana biasa, terlebih dahulu kita membaca surah Al-Fatihah. Kita tujukan kepada Al-Imam Qutbil Irsyad Al-Habib Abdullah bin Haddad. Mudah-mudahan senantiasa Allah angkat derajatnya. Allah berikan manfaat kepada kita, ilmu, anwar, asrarnya. Dan juga Fatihah ini kita tujukan kepada saudara-saudara kita, bil khusus ayah, ibu, kakek, nenek kita yang sudah mendahului kita. Juga kepada para korban, ya, korban insiden penembakan terhadap umat Islam dari pengawal Habibana Al-Habib Muhammad Rizik Syihab. Mudah-mudahan Allah golongkan termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah tetapkan husnul khatimah untuk mereka, dan mudah-mudahan Allah catatkan mereka sebagai syuhada, orang-orang yang mati syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bihadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jadi bapak-bapak, apa yang terjadi pada bangsa kita saat ini yang sedang berduka dalam keadaan kondisi pandemi, ditambah lagi dengan hal-hal yang terjadi lainnya, maka kita sebagai umat Islam hendaklah lebih banyak bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya kita mendoakan mudah-mudahan bangsa Indonesia kita cepat pulih kembali, dan mudah-mudahan yang masih dalam keadaan ketidakakuran, ketidakcocokan, tidak harmonis antar bangsa, antar pemimpin bangsa, antar tokoh-tokoh bangsa, bahkan sampai kepada kita rakyat bawah. Mudah-mudahan segera Allah damaikan di antara mereka. Sebab saat-saat seperti ini kita sangat membutuhkan orang-orang yang bisa mendamaikan, merukunkan antar anak-anak bangsa. Bahkan itu di antara satu amal perbuatan yang paling dicintai oleh Allah adalah mempersatukan umat, mempersatukan antar manusia, mempersatukan, merukunkan antar dua orang atau lebih yang sedang bertikai agar rukun, agar damai. Itulah amali yang paling mulia. Maka dalam Quran dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, la khaira fi katsirin min najwahum. Enggak ada kebaikan sama sekali di dalam memperbanyak komentar. Di dalam kondisi seperti ini nih, terlalu banyak komentar, terlalu banyak komen,
Ya, ini enggak ada kebaikan. La khaira fi katsirin min najwahum illa kecuali man amara bisadaqah. Orang yang memerintahkan sedekah. Dalam kondisi seperti ini nih, ya, kondisi pandemi banyak orang-orang yang sulit mencari makan. Nah, di saat inilah penting sekali ada gerakan-gerakan untuk menghidupkan kembali sedekah. Bantu-membantu di antara mereka. Illa man amara bisadaqatin. Yang kedua, au ma'rufin. Atau mereka berbuat kebaikan. Ayo, dalam kondisi seperti ini kita lebih taqarrub lagi kepada Allah. Mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita berbuat ma'ruf. Yang terakhir, au islahim bainan nas. Atau mendamaikan antara dua kubu yang saling berseberangan, yang saling ya pertikaian. Islahim bainan nas. Ini kerjaan yang paling mulia. Sampai kepada kita nih Bapak, tingkat paling bawah kita sebagai rakyat, bagi umat Islam paling bawah. Kalau ada pertikaian-pertikaian kecil di tengah-tengah masyarakat kita, di tengah-tengah lingkungan warga kita, itu kita sangat dibutuhkan untuk mampu hadir dalam rangka mempersatukan, merukunkan bainan nas, antara pertikaian. Bahkan Nabi sangat menganjurkan kita membaca berdoa Allahumma alif baina qulubina, ya Allah rukunkan baina qulubina, antara hati-hati kami. Hati saling benci, yang hati saling dendam, yang hati saling mendengki. Nah, kita minta kepada Allah, ma'alif baina qulubina, ya Allah rukunkan hati-hati di antara kami. Wa aslih dzata baina, damaikan permusuhan-permusuhan yang terjadi di antara kami, biar rukun. Minimal kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu bukan untuk memperuncing masalah atau memperkeruh suasana. Nggak ada maksud ke situ ya, nggak ada. Tapi semata-mata untuk islah tujuannya, memperbaiki. Marilah sama-sama kita jadi manusia kunu ibadallah ikhwana, kata Nabi. Jadilah kalian semua ini hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Makanya nanti ya di hari kiamat Allah bakal tanya itu, ainal mutahabbina fiyya, ainal mutazawirina fiyya. Mana orang-orang yang saling cinta mencintai di antara mereka? Mana orang-orang yang saling konsolidasi saling kunjung mengunjung, silaturahmi, bertemu, membicarakan hal-hal yang bermanfaat. Itu nanti bakal ditanya sama Allah, mana orang-orangnya. Kenapa? Karena yang namanya ya bersahabat, menanamkan kecintaan di antara kita, ini termasuk pondasi iman. Ya, termasuk ya tali iman yang paling kuat. Memperkuat tali iman itu Bapak-bapak dengan kita mengadakan al-mahabbah fillah, mencintai karena Allah Ta'ala. Di antara kita nih harus ada saling mencintai. Nabi katakan la yu'minu ahadukum, belum beriman salah seorang kalian hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, sehingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Kalau dirinya pengen untung, dirinya pengen unggul, dirinya pengen sejahtera, maka keinginan-keinginan itu pun harus dia tanamkan untuk saudaranya yang beriman. Tapi kalau pengen untung sendiri, menang sendiri, unggul sendiri, tanpa memikirkan orang lain untuk menjadi orang yang untung, memikirkan orang lain untuk menjadi unggul, menjadi menang, menjadi sejahtera, maka ini ketahuilah belum sempurna iman kalian. Jadi iman kan, iman yang sudah, iman yang keuntungan,
keunggulan, kemenangan, kesejahteraan bukan hanya diinginkan untuk pribadi sendiri, tapi dia juga berupaya untuk memberikan itu kepada saudara-saudaranya yang beriman. Nah, itu namanya sempurnanya iman. Seperti kita pernah dengar cerita ya. Mungkin saya udah pernah cerita juga. Ya, tentang bagaimana seorang muslim yang dalam kehidupan bermuamalah, berhubungan kepada sesama manusia, menerapkan cinta kasih sayang. Jadi dulu ada cerita Habib Ali Al-Jufri naik pesawat. Begitu dia naik pesawat, dan di sampingnya dia bareng sama satu orang Jepang. Nah, jadi ngobrol. Begitu ngobrol, tanya nama dulu yang ditanya. Siapa nama Anda? Nama saya Muhammad. Oh, namanya indah, Muhammad. Dari mana? Jepang. Oh, ini orang Jepang jarang-jarang nama Muhammad. Orang Jepang nama Muhammad jarang. Jadi di dunia ini orang yang susah masuk Islam itu orang Jepang. Susah, jarang. Orang Jepang masuk Islam. Oh, jarang sekali. Tapi ini Habib Al-Jufri di sampingnya orang namanya Muhammad dan asli Jepang. Anta mu'allaf berarti. Kamu mu'allaf. Orang baru masuk Islam. Oh enggak, saya ini Islam kelahiran. Bawaan lahir. Dari lahir saya udah Islam. Oh, bisa begitu? Iya. Gimana ceritanya? Cerita dia. Cerita. Jadi dulu dia punya orang tua. Punya orang tua tinggal di Indonesia. Berdagang dia. Jadi berdagang dia di satu toko pasar gitu ya. Bertetangga dengan muslim. Orang Jepang ini bertetangga dengan orang muslim, dagang. Nah, ini dagang alat-alat kelontongan. Jadi ini saudara muslim ini paling laris dagangannya. Mungkin karena pada saat itu fanatik belanja ya kepada muslim masih tinggi. Nah, kita belanja kepada saudara kita muslim, saudara kita mungkin masih tinggi pada saat itu. Nah, sehingga toko yang sebelahan ini yang orang Jepang sepi pengunjung, sepi pembeli. Jadi yang laris nih yang muslim. Karena tiap hari menyaksikan seperti itu, akhirnya beberapa pelanggannya dianjurkan untuk belanja ke samping. Nah, kamu belanja ke samping ya. Nggak mau saya di sini, nggak, kasihan. Dia nggak ada yang beli, belum ada yang membeli. Coba kamu dagang belanja ke samping. Dia barangnya juga sama kayak saya. Bahkan bisa jadi barang-barang itu bagus. Seperti. Akhirnya beberapa pelanggan ini dioper belanjanya ke samping. Nah, ini yang si Jepang yang belum masuk Islam, ya. Setiap ada konsumen baru, dia pesen, jangan belanja ke samping, barangnya nggak bagus. Nah, beda nih, beda. Kalau muslim, yang toko si muslim ini ngajarin belanja ke samping, sepi pengunjung, sepi pembeli, barang sama, bahkan bisa jadi lebih bagus dari dia. Seperti itu. Sementara yang si Jepang ini setiap ada pembeli pesan, jangan belanja ke situ, barang nggak bagus. Nah, ini dari segi akhlak ini udah beda jauh. Bagaimana akhlaknya seorang muslim mengikuti ajaran Nabi untuk bermuamalah kepada manusia dengan cara yang indah, cara yang baik. Sementara si Jepang ini, wah, muamalahnya nggak bagus. Setiap ada pembeli dibilang jangan belanja di situ, kurang bagus, barang sini aja. Jadikan ini, ya, langganan, berlangganan kita. Sampai itu bertetangga 30 tahun lamanya. 30 tahun. Dia suka jelek-jelekin, yang si Jepang yang muslim bagus-bagusin. Singkat cerita, begitu si Jepang ini mau pulang kampung ke negerinya, dia panggil tuh tetangga dagang dia ke rumahnya. Undang. Datang. Begitu datang,
Dia bertanya, saya mau pulang kampung ke Jepang. Sebelum saya pulang kampung, saya mau tanya, Anda ini dapat pelajaran dari mana? Senantiasa saya mendengar pembeli, pengunjung ke tempat saya ini bercerita bahwa barang yang saya dagangin bagus. Bahkan dioper, pelanggan-pelanggan kamu tuh dioper ke saya. Kamu bagus-bagusin barang-barang saya. Sementara saya ini jujur, selama 30 tahun saya jatuhkan kamu. Barang-barang kamu tuh nggak bagus. Tapi tetap kamu lebih unggul, rame. Dan toko saya juga rame karena pindahan dari kamu. Saudara, kau belanja di sini? Oh iya, saya disuruh seberang belanja di sini. Saya disuruh berang. Dari mana itu pendidikan seperti itu? Dia bilang, pendidikan saya itu dapat dari Nabi Muhammad SAW. Oh, masih ada. Kalau masih ada, kita berkunjung. Oh, dia udah meninggal. Udah 1400 tahun yang lalu meninggal. Oh, sudah meninggal. Tapi itu ajarannya masih membekas. Didikannya masih berpengaruh. Sehingga saya nggak tertarik dengan agama saya ini. Yang menimbulkan kebencian kepada orang, permusuhan. Sedangkan kamu, ajarannya mendamaikan. Ajaran kamu merukunkan, memperbaiki orang lain. Bahkan keuntungan bukan hanya diambil sendiri, tapi kamu berikan juga kepada saya. Kalau begitu, sebelum saya pulang kampung, izinkan saya untuk berjabat tangan denganmu. Saya mau masuk Islam di hadapan kamu. Itu orang Jepang akhirnya masuk Islam. Masuk Islam bukan di tangan ustadz, bukan di tangan kiai, di tangan pedagang pasar yang berakhlak dalam muamalahnya itu menerapkan akhlak Nabi Muhammad SAW. Jadi itulah Bapak, keindahan akhlak itu bisa menarik simpatik orang non-muslim untuk masuk Islam. Nah, itulah kemuliaan akhlak. Nah, seperti itu. Jadi jangan kita terdidik ya, dagang pengen untung sendiri. Biarin orang lain nggak untung. Bahkan kita berharap orang lain supaya berhenti, bangkrut. Ah, ini Pak, justru persaingan yang sehat. Sama-sama pedagang, sama-sama pejabat, sama-sama pengusaha, sama-sama ustadz, sama-sama kiai, misalnya gitu. Itu senantiasa saling ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di banyak ya orang-orang yang mencerminkan akhlak mulia, itu banyak justru orang-orang masuk Islam lewat mereka. Seperti kita kenal dengan di Eropa, ada gurunya Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki. Namanya Sayyid Ahmad Masyhur bin Toha al-Haddad. Dia tinggal di Eropa itu selama dia hidup hampir 10.000. Bukan jumlah sedikit ya, cuma banyak 10.000 non-muslim di Eropa masuk Islam di tangan dia. Masuk Islam di tangan dia. Masya Allah. Apa sih ceramah? Bukan ceramah. Apa? Akhlak Nabi diterapkan dalam kehidupannya. Jadi orang ketika melihat dia seperti melihat Nabi Muhammad SAW. Tutur katanya, akhlaknya, pergaulannya, bermasyarakatnya. Orang melihat indah. Ini dari mana ini orang? Begitu indah kata-katanya. Begitu mulia akhlaknya. Begitu bagus hubungannya. Jadi banyak orang pada masuk Islam. Itu kata diceritakan sampai 10.000. Masya Allah. Pak, kita jangankan 10.000. Satu orang aja. Ada yang masuk Islam di tangan kita. Bodoh. Itu kita udah ibarat hidup tuh. Udah punya peluang emas. Masuk surga. Udah punya kesempatan besar bisa masuk apa? Karena Nabi sabdakan li ayyahdiyallahu bika rajulan wahid khairun laka min humrin na'am.
Sungguh Allah memberikan hidayah kepada seseorang jadi orang Islam, non muslim jadi orang Islam, atau orang yang jauh dari agama dekat dengan agama dengan sebab kamu. Nah, itu khairun laka, sungguh amalan yang terbaik bagimu min humrinam, daripada kamu menginfakkan, membelanjakan harta, mengorbankan seekor onta merah. Oh, ini onta merah, onta termahal di kalangan Arab pada saat itu. Kalau sekarang kita punya kendaraan termahal. Itu kendaraan kita jual, duitnya kita masukkan ke infak fisabilillah. Misalnya gitu. Ya, itu masih kalah dengan orang yang menjadi sebab orang lain tuh dapat hidayah dari Allah. Makanya itulah kerjaan dakwah, kerjaan istimewa ya. Dakwah nggak harus ngomong di mimbar, dakwah nggak harus duduk di lekar begini, harus ceramah, enggak. Bahkan itu kadang-kadang sedikit manfaatnya. Tapi yang namanya mengajak itu bisa dengan perilaku, ya, dengan akhlak mulia yang kita terapkan, bisa. Jadi kita nih dari rumah ke masjid, dari rumah ke masjid, kita rutin tuh jalan dari rumah ke masjid dengan pakai sarung, pakai baju koko, pakai peci, kita berangkat bawa sejadah misalnya. Itu sedikit banyak nanti ada orang pengaruh, aduh, si Fulan rajin ke masjid, si Fulan udah berjamaah, yang saya kapan ya? Nanti mau bulan. Itu dengan seperti itu bisa menjadi sahabat. Makanya kita penting banget menjaga ketulusan, keikhlasan hati kita. Untuk apa? Untuk betul-betul menjalankan ibadah ini karena Allah semata. Ntar pengaruhnya, pandangan-pandangan orang-orang itu akan menjadi sebab hidayah. Wah, saya pengen seperti dia. Kan jauhin dari pamer, ria, apalagi ujub, jauhin. Meremehkan orang yang belum dekat kepada Allah, meremehkan ahlul maksiat. Jangan. Justru kita bagusnya mendoakan mereka. Kita nggak bisa ngajak langsung dengan lisan kita, minimal hati kita yang tulus melakukan ibadah, seraya berdoa mudah-mudahan mereka yang masih pada jauh biar didekati Allah. Orang-orang non muslim biar dikasih hidayah masuk Islam. Seperti itu adanya. Nah itu amalia-amalia istimewa. Maka ya kita sebagai muslim hendaklah mencintai karena Allah. Membenci pun karena Allah, bukan karena nafsu. Ya, seperti dulu Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika bergulat di medan perang dengan lawannya, dengan musuhnya, ketika musuhnya sudah jatuh terkapar, sudah siap nih pedang Sayyidina Ali menebas leher musuhnya, ketika itu sang musuh meludahinya ke mukanya. Begitu meludahi ke mukanya ditinggal. Sayyidina Ali nggak jadi ditebas. Musuhnya bertanya, kenapa kamu? Sudah 99% kesempatan membunuh saya nggak jadi. Tadi saya mau bunuh kata Anda. Tapi begitu Anda meludahi saya, timbul nafsu marah saya, sehingga saya nggak mau membunuh orang karena nafsu saya. Saya nggak mau. Saya membunuh orang murni karena Allah. Tadinya saya sudah siap membunuhmu karena Allah. Tapi tiba-tiba kamu meludahi saya, timbul marah saya, timbul nafsu saya, maka di saat itu saya nggak mau campur adukan amalia yang mulia ini dengan hawa nafsu saya. Akhirnya tinggalin. Nah seperti itulah ya orang-orang yang sudah terdidik dengan akhlak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bapak-bapak sekali lagi jiwa seorang muslim itu mulia. Jangan sampai kita tumpahkan darahnya. Jangan sampai kita zalimi hartanya. Jangan sampai kita rusak nama baiknya. 3 ya. 3 ini penting. Al-muslim. Ya. Kullul muslim alal muslim haramun damuh wa irdu wa maluh. Nabi katakan kullul muslim. Semua orang Islam. Semua siapapun dia. Semua orang Islam yang ada di dunia ini. Atas muslim yang lainnya haram damu
darahnya ditumpahkan. Jadi dalam hidup ini Pak, kita jangan sampai kita membunuh manusia. La yazalul mu'min fi fushatin min dini ma lam yusib daman haraman. Seseorang muslim berpeluang masuk ke dalam surga, agamanya masih luas ketika dia tidak pernah dalam hidupnya berhubungan dengan darah manusia. Ini kalau orang dalam hidupnya ini nggak pernah berhubungan dengan darah manusia, nggak pernah bunuh orang dalam hidupnya, dia masih punya leluasa untuk bisa masuk surga. Tapi kalau sudah punya pengalaman bunuh orang, waduh, ini agamanya dalam keadaan kritis. Keagamaannya dalam bahaya dia. Segera dia obati, segera dia perbaiki. Kenapa? Sempit peluang untuk masuk surga bagi seorang pembunuh. Dulu pernah terjadi tuh di zaman Nabi ya. Ada sekelompok muslimin sedang perjalanan. Lagi jalan, tiba-tiba ketemu satu orang musyrik. Bukan orang Islam, musyrik. Begitu musyrik ini berjumpa dengan kaum muslimin, dia mengucapkan tahiyatul Islam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan dia mengucapkan la ilaha illallah. Tiba-tiba dari kelompok orang yang dari kalangan sahabat ini, ya, ada namanya Muhallam, seorang yang bernama Muhallam bin Juthamah. Ini Muhallam bin Juthamah ketika menyaksikan ada orang musyrikin ngucapin salam, ngucapin la ilaha illallah, dia nggak terima. Dia langsung ambil nih pedangnya, dia maju ke depan, tebas batang lehernya. Kambing-kambing yang lagi sedang dibawa tuh sama si musyrikin dibawa pulang sama dia. Sampai di Madinah, sampai berita sama Nabi ada yang nyampein bahwa kita ini dapat kambing-kambing ya di tengah jalan. Muhallam ini bunuh orang yang udah ngucapin la ilaha illallah. Nabi marah bener, marah semarah-marahnya. Akhirnya dia datang tuh menghadapi Nabi. Dia datang ke depan Nabi, dia bilang, "Istaghfirli ya Rasulullah." Mintain ampun untuk saya ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? La idhab la ghafarallahu lak. Udah kamu pergi aja, pergi. Allah enggak ampuni kamu. Marah Nabi. Mengecam Nabi perbuatan itu. Sampai-sampai Nabi muak. Udah kamu pergi aja. Allah enggak bakal ampun. Saking dahsyatnya itu. Orang udah ngucap la ilaha illallah masih dibunuh juga. Ya udah. Dapat 7 hari nih Muhallam meninggal dunia. Meninggal dunia. Begitu meninggal dunia, ya dibikininlah kuburan untuk dikuburkan. Begitu dibawa, masukin ke lubung. Itu mental ke atas mayitnya mental ke atas, terbang. Jadi sampai kuburan nggak mau nerimanya. Kuburan nggak mau nerima jasad si pembunuh ini. Akhirnya bikin kuburan yang kedua. Begitu juga sama. Setiap ditaruh di lubang kubur, terbang dia. Jadi kuburan mana aja nggak terima. Kalau nggak dikubur, bau ntar kemana-mana. Bisa dihabisin sama binatang-binatang buas. Akhirnya ya bersepakat mereka. Ya udah kalau gitu kita taruh aja di lembah antar gunung. Kalau kata kita sekarang jurang gitu, kita taruh di jurang aja. Akhirnya mereka sepakat dibawa ke jurang. Begitu sampai di jurang, ditindiin pakai batu besar. Sebab bumi nggak mau nerima nih. Jadi kalau ditaruh digatakan begitu aja, terbang lagi aja. Bisa kemana-mana ntar jenazahnya. Jatuh ke perkampungan mana atau gitu. Akhirnya ditaruh di lembah, ditindiin pakai batu besar. Masya Allah. Itu diceritakan di dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah dalam hal peperangan. Ya. Terus Nabi kasihkan kepada para sahabat-sahabat lain. Sungguh
sebenarnya ada manusia yang lebih dahsyat kejahatannya, lebih jahat perbuatannya daripada sahabatmu ini. Tapi kenapa sahabatmu ini ya ditolak sama landak, ditolak sama lubang kubur, sama kubur nggak terima. Ini mengajarkan Allah kepada kalian, jangan bermain-main dengan nyawa manusia. Jangan main-main dengan darah manusia beriman. Padahal yang lebih dari itu lebih banyak. Mana? Ya contohnya orang musyrik dah. Orang musyrik meninggal dikuburin, tetap bumi masih terima. Kan lebih jahat orang musyrik daripada orang pembunuh. Tapi ini ngajarin, setelah musyrik ada dosa yang gak kalah beratnya, yaitu pembunuh kepada manusia muslim. Bahkan di Al-Quran dikatakan, waman qatalan nas faka'annama qatalan nasa jami'a. Waduh. Quran yang bilang, siapa orang yang membunuh satu manusia, maka sungguh dia sama saja seperti membunuh seluruh manusia sedunia dosanya. Waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Siapa orang yang menghidupkan satu manusia, dia hidupin faka'annama ahyan nasa jami'a, maka sungguh dia telah menghidupkan seluruh manusia. Kan biasanya kalau berbuat baik itu satu kebaikan 10 balasannya. Tapi enggak, untuk masalah yang berurusan dengan nyawa manusia, satu nyawa manusia kamu selamatkan, sama juga kamu menyelamatkan seluruh manusia. Jadi jangan main-main ya dengan darah manusia, dengan nyawa manusia. Itu yang pertama. Karena ajaran Islam ini, visi misi ajaran Islam menanamkan kehidupan. Ya. Ini menanamkan kehidupan ke semua manusia. Bukan menanamkan pembunuhan. Islam itu ngajar kehidupan. Bahkan ajaran Nabi Muhammad saja ini, ajaran Nabi Muhammad SAW disampaikan untuk kita, visi misinya untuk menghidupkan seluruh manusia. Jangan sampai ada pembunuhan, jangan sampai ada tumpahan darah. Itu visi misi ajaran Islam. Bahkan dalam Al-Quran Allah katakan tuh, ya, ya alladzina amanu idza da'akumullahu war rasul. Hei orang-orang beriman, kalau kalian dipanggil, diajak oleh Allah, oleh Rasul, fastajibula. Coba kamu penuhi panggilan Allah dan Rasulnya, lima yuhyikum, karena di dalam itu ajarannya yuhyikum, mengandung unsur kehidupan. Jadi kita ini kalau pengen hidup, kita pengen sejahtera, penuhi ajakan Allah dan Rasulnya, karena mengandung kehidupan. Yang hati mati, jadi hidup dengan ikut ajaran Nabi Muhammad. Yang hatinya lalai, jadi tersadarkan. Kan ada orang ibarat kata, orang sih kagak nyadar ya. Nah, itu bahasa kagak nyadar tuh. Karena kurangnya berhubungan dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Ini perlu sekali. Jadi ajaran Allah dan Rasulnya bukan hanya untuk menghidupkan hati yang mati, tapi bisa juga menyadarkan hati yang gak nyadar. Orang sih kagak nyadar banget ya. Membangunkan hati yang tidur. Seperti itu. Makanya haram ya, bapak-bapak, jagalah pergaulan anak-anak kita. Jangan sampai ikut-ikutan kayak tawuran-tawuran begitu anak muda. Kalau sudah ketemu lawannya, udah kayak boneka tuh. Dibunuh, dibantai dia. Allah. Ajar Nabi Muhammad rahmatan lil saya. Haram darahnya itu. Bahkan wa irduh, kehormatannya juga haram dicobak-cabik. Ya. Kehormatan orang, jangan ada istilah pencemaran nama baik. Jangan menjatuhkan orang. Makanya kita diharamkan tuh ya. Diharamkan untuk membongkar aib-aib manusia. Aib-aib manusia kalau ada kita tutup. Supaya kita besok di hari kiamat ditutupin aib kita. Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa orang yang menutupi kekurangan, aibnya orang muslim, dia tutupin.
Dia nggak mau komentarin dah. Dia nggak mau ceritain. Nanti dia akan ditutup aibnya oleh Allah di dunia dan di akhirat. Jadi kalau kita ngeliat kekurangan orang lain dah, jangan dibicarain dah, diam aja. No comment aja, no comment. Lebih aman no comment. Kenapa? Setiap kita memang punya kekurangan. Setiap kita punya kekurangan. Maka hendaklah sibukkan diri kita dengan memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Perbaikilah agama kita. Terakhir adalah wa malu, hartanya. Jangan rampas harta saudara kita yang muslim. Harta saudara kita yang muslim jangan kita rampas. Jangan kita ambil. Jangan kita zolim. Jangan kita tipu. Kembalikan. Makanya kita kalau sholat jenazah nih. Kalau sholat jenazah kumpul orang banyak. Di antara sambutan yang paling penting itu kita sampaikan. Bapak-bapak. Mungkin di antara bapak-bapak ini. Ya. Pernah punya hubungan dengan almarhum. Dalam soal hutang pihutang. Maka almarhum ini utang piutangnya. Ya, kami yang akan menyelesaikannya, anak keluarga. Siapa di antara bapak yang pernah ya meminjamkan uangnya kepada almarhum dan almarhum belum sempat bayar atau lupa, kemungkinan tolong hubungi kami dan keluarga kami agar kita bisa menyelesaikannya. Kenapa? Ini urusan hutang berat, harta orang Islam. Sampai-sampai tuh besok di surga Pak. 500 tahun. Bukan waktu sebentar tuh 500 tahun. Kita naik pesawat delay 5 jam aja udah kusut muka kita. Ya, kita naik pesawat dijanjiin jam berapa? Jam 6. Jam 6 pagi. Sebelum subuh kita udah siap-siap nih mau berangkat ke bandara. Kenapa? Pesawatnya jam 6. Tapi begitu kita sampai jam 5 pesawat. Sampai bandara jam 5. Boarding jam 5 kita sampai. Ternyata begitu dapat duduk setengah jam ada berita pesawat delay, diperkirakan akan berangkat jam 11, 5 jam. Gimana kita? Besok bukan delay 5 jam, ada orang masuk surga delaynya, tertundanya 500 tahun. Ada masalah apa dia bisa sampai sebegitu lamanya? Masalahnya cuma kecil waktu di dunia. Anggapan dia, tapi besok begitu meninggal dunia, wah, nggak nyangka bisa seberat itu resikonya. Apa itu? Dulu waktu di dunia katanya pernah minjem jarum sama tetangganya, tapi jarum itu nggak dipulangin. Dia meremehkan hak tetangganya. Jadi kalau hak orang jangan suka diremehin. Meskipun cuma jarum nih jangan suka remehin. Pinjem, pulangin. Bagaimana dengan keuangan yang sampai puluhan juta, ratusan juta. Begitu dengan cara-cara yang zolim, korupsi, mencuri, nipu, dan lain sebagainya. Jangan pernah berurusan. Sehebat apapun ibadah kita nih. Kalau masih ada hutang piutang yang belum terbayarkan. Itu akan menjadi resiko berat. Seperti Nabi pernah kedatangan seorang pemuda. Berpamitan mau berangkat perang. Jihad. Ya Rasulullah, izin saya mau berangkat perang. Bagus. Apa aja ya Rasulullah itu perang? Fadilah perang jihad fisabilillah. Udah gak usah dibicarakan. Kalau kamu ikut jihad sampai kamu meninggal di medan perang, semua dosa-dosamu diampuni oleh Allah. Begitu ya Rasulullah? Begitu. Berangkatlah. Begitu dia mau berangkat, diingetin satu lagi terakhir. Apa ya Allah? Sebelum kamu berangkat perang, lunasi dulu hutang-hutang. Lunasi dulu hutang-hutang. Karena semua dosa diampuni dengan mati syahid. Kecuali hutang tidak akan diampuni oleh Allah. Kenapa? Ini berkaitan dengan harta manusia. Jadi sekecil apapun, mumpung masih di dunia, cepat cari duit yang banyak. Cari duit yang semangat. Buat apa? Bayar hutang. Karena kita nggak boleh meninggal dunia dalam kondisi meninggalkan hutang yang belum terbayarkan. Apalagi kita sampai membebankan kepada anak, cucu. Jangan. Ayo selesaikan. Kurangi berpoya-poya.
kurangi berpesta pora, kurangi makan anak-anak. Apa? Lunasin dulu utang. Karena Nabi katakan, semua orang Islam haram kita zolimin darahnya, kita tumpahkan darahnya, kita jatuhkan nama baiknya, kita ambil hartanya. Nah, seperti itu. Nah, dalam kondisi seperti ini bukan tujuan memperkeruh suasana, tapi kita berharap mudah-mudahan negeri kita menjadi damai kembali. Ya, kita doakan khususnya Habib Rizik, di mana Habib Muhammad Rizik mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah. Kita sebagai jamaah pengajian Masjid Nur Hidayah ikut berbela sungkawa atas wafatnya ya saudara kita, sesama muslim, saudara kita yang meninggal dunia. Mereka sedang ya ibaratnya melakukan suatu upaya menjaga, mengawal, ikut bersama ulama. Kita doakan mudah-mudahan mereka yang gugur Allah Subhanahu wa taala jadikan husnul khatimah. Allah ampuni dosa mereka, Allah terima kebaikan mereka, dan kita doakan mudah-mudahan para tokoh-tokoh bangsa, pemimpin-pemimpin diketuk hatinya Allah taala untuk mempersatukan kembali rakyat bangsa Indonesia yang dalam kondisi kurang harmonis, kurang damai. Mudah-mudahan pengajian-pengajian yang dibentuk ini menjadi asbab, menjadi sebab Allah pulihkan kembali keadaan bangsa dan negeri kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita baca Al-Fatihah. Bismillah. Mudah-mudahan Allah amankan, Allah selamatkan Indonesia. Orang-orang yang mungkin ada punya niat jahat, rencana-rencana jahat untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan rencana, cita-cita jahat mereka digagalkan oleh Allah. Indonesia tetap dalam keadaan nyaman, dalam keadaan damai untuk kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Kita hidup di negeri kita yang tercinta. Mudah-mudahan Allah angkat dari berbagai macam masalah, Allah angkat dari berbagai macam musibah, wabil khusus pandemi yang sedang dialami oleh bangsa Indonesia. Mudah-mudahan segera Allah angkat dan keadaan menjadi normal kembali. Amin ya Rabbal Alamin. Bihadiniya wa ila harbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Subhanak la nuhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha innaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma alif baina qulubina, Allahumma alif baina qulubina, Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa aslih dhata bainina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibnal fawahish ma dhahara minha ma batan waj'alna syakirina li ni'amik muthnina 'alaiha qabilina laha. Allahumma hdina min indik fid alaina min fadlik wansur alaina min rahmatik wa anzil alaina min barakatik wa albisna libasa afik wa afiatik birahmatik ya arhamar rahimin wa ya awwalul awwalin ya akhirul akhirin ya dzal quwwatil matin ya rahimal masakin ya arhamar rahimin. Ighfir lana warhamna wal muslimin wa afina wal muslimin wa wahid kalimatahum ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf kekurangannya. Jangan lupa biasakan sholat isyraq setelah kita ngaji ba'da subuh berjamaah. Biasakan sholat sunnah isyraq 2 rakaat agar setiap kita hadir tempat seperti ini mendapat pahala haji dan umroh yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.